Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nabihi wa bi ulumihi fi darin amin. Al-wajibu utai perkara kang wajib, utai perkara wajib asane kakapindo wa yaiku alladzi wong lagu daka ora kena ora opo minhu wajib diwusuli maring tumeka bihi kelawan wajib tumeka ilahi maring mak ilal kurbi ya ilal kurbi maring parat al matlubi kang den supri min rabbil alamina saking pangeran kang ratuli sakabehane alam wal maqamilan derajat al mahmudi kang den puji bena siddiqina di dalam antarane golongan as-siddiqin singkang bener-bener wa taubatu utai taubat anjami'ina sakni sekabehane barang zakarna kang wis nutur ingsun ima iku wajibatun hukume wajib bil wusuli ing dalam tumeka ilahi maring al-qurbu atau al-qurbi kama yukalu kaya keterangan dan ucapakan at-toharotu wajibatun at-toharotu itu wajibatun hukumnya wajib ninggi wajib epis sholat tatu'i ing dalam melakoni sholat sunnah ayat liman kode wong yuridu kang arabakan semuanya ing sholat sunnah wa innahum maksudnya kola ya tawasul ratu maka subhanillahi maring sholat sunnah illa biha ayat lawan toharoh lawan sesuci wa amaman anapun utai wong rodia kang rinsuan bin nuksoni kelawan kurang wal khilmani lan kenalingan atau kehalangan anfa disraditoy saking utamane sembayang sunnah fattoharotu utawi suci iku lesat ora ana apa toharot ora niku wajibatun wajib alai keseman di ajriya karena arane salat atau kama yukolu kaya perkara kang den ucapaken opo sil al ain utai mata wal udhun lan kuping wal tangan wal jilan sikil iku syaratun dari syarat fi wujudul insani di dalam anane manusia yakni ngarepna supaman anau setune al ain iku syaratun dari syarat liman kene wong jadi kang arep supaman ayakuna yen ta ana supaman anaiku insanan dari manusia kamilan kang sempurna yang tapi kang manfaat sekolah sifat misalnya bikin saniyati kelawan sifat kemanusiaan watasulan tu Mekah sepeman biak kelawan sifat insania tu Mekah ila darajatil ula tak tu Mekah maring derajat kang luhur di dunia ing dalam urip dunia fa amaman mangkau tasere wong ona akan rima sepeman bi asli hayati kelawan asale urip wariran ridho sepeman ayah puneta anasman aneku kalah min kaya daging ala wadbi ngatas sunduk atau sing ditusuk kahir kotin kaya pipih matrubatin kang den buang palaisa makoranana opo kelakuan reguyus tarotu den saratakan limis lihadal hadil hayati maring sepadana ikilah keuripan opo silakan ainun mata wayadun tangan waridun sikil pa aslul wajibati mangka utawi asale kewajiban ada kreati kang manjing pifat wala amati ing dalam fatane wong umum iku laisun lais ora tumeka opo asal ila asli najati kecuali tumeka maring asale keselamatan atau beljat wa aslul najati utawi asale keselamatan iku ka aslil hayati kaya asale urip wa ma waro'ahu waro'a asli najatin utawi semburine asale keselamatan minas sa'adati saking pira-pira sifat bagja allati dia kelawan kang kelawan sa'ada tantaya katu opo hati kuripan yajri kang luhoma majral akdri kaya lumakune pira-pira anggota wal alat ilan pira-pira alat alat dia kelawan anggotaan alat tantahiyatu Mekah atau cawis-cawis kepala ayat di dalam sakyul ambiya utawi tindak lakune pira-pira nabi bener ya
Sa'yul ambiya utawi tindak lakune piro-piro nabi wal auliya piro-piro wali wal ulami piro-piro ulama wal amsali lan piro-piro wong kang utama wal amsal piro kang sepadane lah walalekun asema kana ana apa hirsuhum tamake si al ambiya hirsude ambiya wa hawalaihi iku wa hawalaihi kiwe tengane mak kana ana potak wiya kuhum opo tatawa kuhum mider-midere para ambiya wali adil kera alma kana ana opo rik tuhum buange ambiya lil malik maring kaenakan lila mara di dunia maring kenikmatan dunia iku bil khalwati kelawan total tawa sakabehane hatta indah sing waktu Mekah sopo Isa alaihissalam ila antawassada di Mekah itu bantalan sopo Nabi Isa hajaron ing watu pimanamihi ing dalam turun Nabi Isa wajah maka teka ila maring Isa sopo teka setan wakola maka nyocot sama setan nyocot bagainya ama kunta ono to ora sopo anas sira ikut tarok tak tinggal sira adunya indunya lil akhirat demi kepentingan akhirat fakola nabi Isa naam iya apa sih wa maladi wa mau utawi opo iku aladi haddasa anyar tekau paladi pakola mengucap sopo nabi Musa Abi Isa sopo setan tawassaduka oleh bantalan sira lihadal hajar ingki gerawatu ikut tanah enak-enakan arah nikmat-nikmatan di dunia dalam dunia falima karena opo lata dukunya nasira rosaka ing sira alal ardi ing atas bumi faroma makulu dibuang sopo Isa desa bil hadir lawan waktu wa doa maka turun nyalakan Nabi Isa rasul yang sirah Isa alam ardi ing atas bumi wa kana lan ana porom yuhu buang Isa lir hadir waktu ikut taubatan karena tobat atau tobat anzalikan tanah bumi saking mengkonon keenak-enakan atau keenak-enakan apa taro ana tawru sapa sira ana Isa alaihissalam iku lam ya'lam orang ngerti sapa Nabi Isa anna wadu ar-ra'si ing atase nyerahkeun sira alam bumi iku layu sama ora diarani apa wadu ar-ra'si orang iku wajiban ingkang aran wajib fi fatawal amati di dalam fatwane wong umum terus dah wis bae labas afataro ana tawru sapa sira ana nabi nabi anak nabi kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama sabalahu nalika nungkulaken kajir apa asabut kelambi alladzi kana kang ana iku ing sesau apa sing alamun sorak amun kaina mah sorak lah anak cerete sorak pisolati dalam sholat kanjeng Nabi hatta nazahu sehingga nyopot kanjeng Nabi insau wa sallallahu alaihi kanjeng Nabi opo syiraqun naqlihi serampatane trumpai kanjeng Nabi alladzi jaddadahu kang nganyar-nganyar kanjeng Nabi insau hatta ada sehingga balik kanjeng Nabi ada sehingga balikaken kanjeng Nabi asyiraka ing serabat sira al khalqa ingkang amuh adalah rusak al khalqa kang goreng lam lam orang ngerti kanjeng Nabi ana zalika sile mangkono-konon wa segala syiraka iku laisa orang apa zalik aniku wajiban hukume wajib bisyara'i ing dalam tumanai kanjeng Nabi alladzi syara'ahu kang lakukena atau nyareataken kanjeng Nabi ing syara' likafati ibadahi maring sekabehane ibadahe
likafati ibadihi maring sakabehna ibadah dari Allah. Fa iza alima maka kanggo Kanjeng Nabi zalika ing mangkon-mangkonon laisa wajiban falima maka kena apa tobat Kanjeng Nabi anhu saking apa wasagolahu syiroka ya. Jadi kanggo tobat bitarki kelawan tinggal saum lan sirah wahal kana atau anak wazalika mangkonon si bitarkihi iku illa li anu prase Kanjeng Nabi iku ro'ahu nek adakan Kanjeng Nabi ning zalik ning bitarkihi muasiron ngalabeti fi qalbi ing dalem ati Nabi asaron lawan labeti ia menawukan juga po asar ing Kanjeng Nabi an bulugil maqamil mahmudi ado saking tumekane makom kang den puji alladzi qad uida kang den janjikaken Kanjeng Nabi kelawan wal mahmud afataro ana sadik wallahu a'lam bishawab afataro maning bae. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wal wajibu tsani huwa alladhi la budda minhu lil wusuli bihi ila al-qurbil matlub min rabbil alamin wal maqamil mahmud baina siddiqin. Artinya ini pembahasan masih melangsungkan wajib taubat ya. Wajib taubat secara umum bil akhas. Nah ini ada tingkatan wajib taubat yang pertama sing dingin sudah dijelaskan. Sekarang wal wajib tsani kewajiban taubat kelas 2 atau bagian yang kedua. Alladzi huwa la budda minhu lil wusul. Dimana kalau tahapan taubat yang kedua ini, wajib taubat yang kedua ini adalah alladzi la budda minhu lil wusuli bihi ilal qurbi al matlub rabbil alamin. Kalau orang sudah menjalankan kewajiban taubat sing wajib tsanihi, maka orang itu pasti bakal wusul, bakal nyampe ilal qurbil matlub rabbil alamin, langsung nyampe karo Gusti Allah. Kalau kita sudah benar-benar menjalankan wajib tsani yang kedua. Ya kelas kita aja ngomong kelas kita umpamanya. Ini ceritanya kalau kita pengen bisa wusul ilallah, maka ada tahapan taubat yang kedua yang ini merupakan syarat yang menentukan agar kita bisa wusul ilal qurbil matlub, bisa mencapai tingkat qurbi, dekat al matlub min rabbil alamin, yaitu mencapai pada Tuhan, pada Allah rabbil alamin yang kita cari. Kan anak satu baz kasbin ya, ilahi anta maksudi waridhoka matlub, yang kita cari itu kan ridhonya Allah. Dengan taubat tingkatan yang kedua ini kita bisa mencapai wusul ilallah asal bisa menjalankan wajib taubat yang tsani ini, yang kedua ini. Dan juga wal maqamil mahmud, kalau kita bisa menjalankan kewajiban yang kedua, selain daripada kita bisa wusul kepada Allah, juga kita bakal mencapai derajat maqamil mahmud, di mana maqamil mahmud ini adalah derajat tingkatan-tingkatan terpuji baina siddiqin yang berlaku di kalangan para kelas-kelas siddiqin. Jadi orang-orang siddiqin ini target makomnya adalah maqamil mahmud, asal kita bisa menjalankan kewajiban taubat yang kedua ini. Wa taubah, yang namanya taubat, an jami'i ma dzakarna, dari kesemuanya yang sudah dijelaskan di atas itu adalah wajibatun, sebuah kewajiban fil wusul ilaih, agar kita bisa wusul kepada Allah. Jadi kalau kita umpamanya menjalankan al-wajibul awal dan al-wajibus tsani,
maka orang itu wajib usul kepada Allah. Artinya orang itu pasti bakal bisa mencapai usul kepada Allah, nyampe. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, at-thaharah wajibatun fi sholatit tatawwu. Gambarannya gini, perumpamaannya, yang namanya sesuci itu kan hukumnya wajib. Fi sholatit tatawwu, terutama untuk menjalankan sholat sunnah. Ailiman yuriduha, ini sesuci wajib bagi orang yang akan menjalankan sholat tatawwu itu. Liman yuriduha, bagi orang yang memang menghendaki mau sholat gitu. Karena ada orang mau sholat sunnah, ya harus suci syaratnya. Gak mungkin ada orang pengen sholat tatawwu nggak toharoh dulu, gak mungkin, harus toharoh. Kenapa? Fa'innahu, karena orang yang menghendaki toharoh itu atau sholat tatawwu itu adalah la yatawassalu ilaiha illa biha. Gak mungkin ada orang nyampe melaksanakan sholat tatawwu tanpa toharoh. Ini analoginya ya, perumpamaan atau ya pengandaian di padak-padak lah gitu. Fa amma man radiya bin nuqsan wal hirman an fadli sholatit tatawwu, bagi orang yang fa amma man radiya, adapun orang yang ridho, yang senang bin nuqsan dengan kekurangan, wal hirman dan juga terhijabi, an fadli sholatit tatawwu dari keutamaannya sholat sunnah, wa taharah laisat wajibatan alaihi li ajliha, ya sesucinya enggak wajib. Jadi kalau orang pengen mendapatkan keutamaannya sholat tatawwu, maka toharohnya hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang ridho, yang seneng bin nuqsan wal khirman, wis kita mau ora kudu sholat sunah main lah gitu. Jadi dia itu nggak suka, nggak usah kita mendapatkan fadilahnya sholat tatawwu, menyepelekan hal-hal sholat sunnah lah gitu. Orang yang sudah seneng, rela, ridho bin nuqsan wal hirman, mengurangi dan menjauhi an fadli sholatit tatawwu, dari keutamanya sholat sunnah, maka at-taharah laisat wajibatan alaihi li ajla, sesucinya juga tidak wajib, dia tergantung gitu. Kama yuqal, sebagaimana juga dikatakan, diucapkan, diperumpamakan lah, al-ain wal udhun wal yad wal rijlu syartun fi wujudil insan. Mata, telinga, tangan, kaki itu sebuah syarat fi wujudil insan. Yang namanya adanya manusia itu cirinya ya ada matanya, ya ada telinganya, ada tangannya, dan ada kakinya. Itu syarat menjadi manusia, wujudnya manusia. Jadi kalau kok ada orang mengaku manusia kok tidak ada matanya, tidak ada telinga, tangan, dan kakinya, jelas dia itu tidak manusia yang tidak memenuhi syarat. Yakni annahu syartun lima yuridu ayyakuna insanan kamila yuntafa'u bi insaniyati wa yatawassalu biha ila darajatil ula fid dunya. Ini artinya adalah merupakan satu syarat lima yuridu, bagi orang yang menghendaki ayyakuna insanan kamila. Kalau ada orang pengen menjadi manusia yang sempurna, maka yuntafa'u bi insaniyatihi, dia harus bisa mengambil manfaat kemanusiaannya ya. Jadi tanda manusia yang kamil, yang sempurna itu adalah manusia yang bisa mengambil kemanfaatan dari sisi kemanusiaannya. Kalau ada manusia pengen dia bilang sempurna tapi tidak memiliki sifat kemanusiaan, ya nggak bisa dikatakan insan kamil. Wa yatawassalu biha, dan orang manusia itu dia akan mencapai biha, dengan kemanusiaannya itu, dengan sifat insaniahnya itu, ila darajatil ula, bakal mencapai derajat yang paling tinggi fit dunia, di dunianya. Jadi orang kalau di dunia pengen derajat yang tinggi, dimuliakan, maka syaratnya dia harus bisa menjaga sifat kemanusiaan. Fa amma man qani'a bi aslil hayat, karena apabila ada orang menerima dengan aslul hayat dan dengan pokok kehidupan, wa radiya ayyakuna, dan dia itu ridho, senang, ayyakuna,
ya, dengan adanya sebagai manusia itu diibaratnya kalahmin ala wadhamin, diibaratkan kayak sebuah daging yang ditusuk, sunduk. Iya. Artinya konsekuensinya lah ya. Artinya manusia kan dua daging. Ya resikonya daging. Anak rasa rarane, anak rasa itu manusia. Asul hayat itu seperti itu. Bahkan wong pengen dilarani beli, pengen lara ya mati rasa kudune. Iya, kudu mati dingin. Kok anak wong kok jadi manusia nggak terima dengan konsekuensi kehidupan, padahal dalam kehidupan itu syarat dengan masalah-masalah ujian-ujian. Ya mau anak daging bakal daging dicibit garara kan gitu. Nah ibaratnya seperti itulah. Wa kakhirqatin matruhah, atau bagaikan pipih yang terbuang, kayak jarit ya, kayak jarit yang itu seperti itu. Jadi manusia tuh falaisa yushtaratu limithli hadhil hayat, maka tidak ada yushtaratu disyaratkan limisli hadhil ayat pada perumpamaan kehidupan ini ainun mata, wayadun dan tangan, warijlun dan kaki. Fa aslul wajibat ad-dakhila fi fatwal amah, adapun pokok perkara-perkara wajib yang masuk di dalam fatwal amah, ya, masuk dalam fatwanya orang-orang bodoh, orang-orang awam, maka la yusilu illa ila aslin najah. Kalau fatwanya orang-orang umum itu mentoknya hanya sampai aslin najah, yang penting asal selamat. Itu tingkatannya orang umum. Logikanya orang umum ketika bicara tentang kehidupan, fa aslul wajibah ad-dakhil fatul ama, pokok dasar perkara wajib yang masuk dalam fatwa atau pemikirannya orang-orang umum, la yusil, dia tidak nyampe, cuman illa, kecuali dia nyampenya hanya ila aslin najah, sing penting bakal wong awam asal lurus selamat. Ini fatwanya orang awam, orang amah, orang umum. Sementara wa aslun najah, pokok keselamatan itu ka aslil hayat, itu bagaikan asal dari kehidupan. Sementara wa ma wara'a aslin najah, sesuatu yang di luar aslin najah, pokok dari keselamatan itu adalah minas sa'adat, banyak sekali kebahagiaan allati biha, dimana dengan kebahagiaan itu tantahi al hayat, kita bakal mencapai puncak kehidupan yang sejati. Yajri majral aqdah, yang itu semua bakal berlaku pada majral aqdah, sebagaimana keberlakuannya anggota tubuh, wal alat dan perabot-perabot dan alat-alat allati biha, yang dimana dengan aqdah dan alat tadi tatahayya'u al hayat, maka kehidupan itu senantiasa dipersiapkan. Wa fihi, dan di dalam mawara aslin najah ini sa'yul anbiya, disitulah perilaku para nabi, ya, pekerjaan para nabi, wal aulia dan para wali-wali, wal ulama dan para ulama, wal amsal dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wal amsal dan orang-orang yang hebat-hebat lah. Jadi gini, kalau orang awam, pikiran kita lah, ini katakan kita adalah orang yang awam, coba pikiran kita pengen apa? Pengen ganjaran, asal selamat, asal pengen manjing suarga, selesai, ya kan? Padahal banyak sesuatu sa'adat yang tidak terukur, itu ma wara'a aslin najah, sesuatu yang di luar najah. Kalau orang awam itu pikirannya yang penting asal selamat, tapi ada sesuatu yang luar biasa, yang semua bakal mencapai sebuah puncak kehidupan yang sejati, menemukan kenikmatan sing wis gak ada ukuran-ukurannya, itu adalah di dalamnya sa'yul anbiya, itu yang diusahakan oleh para nabi. Kalau pikiran para nabi itu nggak ngejar selamat, nggak ngejar surga, enggak, kira-kira seperti itulah. Apa yang beliau kejar itu? As-sa'adatnya seperti apa? Kebahagiaan atau kebahagiaannya seperti apa? Sa'yul anbiya. Ada nabi berjuang keras. Sa'yu itu kira-kira usaha keras lah.
usaha kerasnya para nabi, para aulia, para ulama dan orang-orang yang luar biasa di mata Allah. Wa alaihi kana khirsuhum wa hawalaihi kana tatwahuhum wa li ajlihi kana rafduhum limaladid dunya bil kulliyah hatta intaha Isa alaihissalam ila antawassada hajaran fi manami faja'a ila syaitan wa qala ama kunta tarakta dunya lil akhirah wa qala na'am wa man ladhi haddatha fa qala tawassuduka li hadzal hajar tana'umun fid dunya walam falima la tadha ra'sak 'alal ardi farama Isa alaihissalam bil hajar wa wada'a ra'sah 'alal ardi. Nah, ini gini ceritanya. Ini gambaran ya. Wong-wong sing hebat kayak kelasnya para nabi, para wali, para ulama soleh tentunya. Itu ulama majlis ulama ya, sing zaman sekiye. Jadi ulama-ulama sing bener-bener ulama lah. Ya kelasnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu ulama itu. Itu beliau-beliau perjuanganane, sa'yune, kerja kerasnya, karena hirsuhum, semangat dan ambisi yang dimiliki oleh para nabi, aulia dan ulama itu, wahawalaih, dan yang ada di seputarnya itu, karena tatwafum, dia berputar, bergerak, beraktivitas, wali ajlih, karena rafduhum, ya semata-mata itu yang dicari, sementara kana rafduhum limalad dunya, keenakan dunia para nabi mah rafduhum, dibuang. Enggak seperti kita. Awas saja madakna ning awak dewe, ya kan? Kalau para nabi, para aulia itu malah maladid dunya, keenakan kelezatan dunia itu rafduhum, dibuang, diadohi bil kulliyah, secara totalitas. Aja pengen enak nih dunia, kayak bakal pengen kayak nabi, kayak wali mah, ya kan? Nah, hatta intaha Isa, seperti kayak mencapai puncaknya Nabi Isa, ila antawassada hajaran fi manabi, siji tempo Nabi Isa itu tidur, beliau bantalnya itu memakai batu fi manami, di saat beliau tidur. Lagi turu nganggo watu, apa enaknya turu nganggo watu jadi kita? Bakal turu yang nganggo bantal sing empuk dong. Watune ya sing sing ora kudu bantal. Nabi Isa itu turune nganggo watu, sing semono nganggo watu nih bae ditekani setan. Faja'a ilahi syaitan, jere setane waqala, Isa ama kunta tarakta dunya lil akhirah, enteku sebenarnya ninggalna dunya demi akhirat konon. Padahal lagi turune nganggo watu, ora enak ora apa dulu nganggo watu. Waqala na'am, jadi Nabi Isa, iya setan, enteku turune nganggo watu ku jare dhewek makungku ninggalna dunya, ngono lah gampangane. Jawabnya kan, ya iya, batur makaro kangulu empuknya makaro watu. Dijawab nak setan, wama alladhi haddatha, telengnaki apa sing seki terjadi dilakoni nang ente ki. Waqal rongokna ya, tawassuduka li hadzal hajar, bantalmu yang memakai batu ini, tana'umun fid dunya, itu masih bagian dari kenikmatan dunia. Falima la tadha ra'sak 'alal ardi, kenapa ente tidure ora ndase kepalanya di atas bumi aja, nggak usah pakai batu-batuan. Wis ngelumpruk bening lemah gitu loh. Akhirnya diinget tanang setan. Jadi ke Nabi Isa kok oleh ilmu sing setan, tapi ilmu bener. Faroma Isa, akhirnya dieling nang setan. Iya ya, nyongku masih enak nganggo kaulu. Akhirnya Nabi Isa itu faroma Isa bil hajar, dibuang batu sing mau dijadikan bantal beliau. Buang. Wada'a ra'sahu 'alal ardi, lalu beliau tidur dengan tanpa alas hajar tadi, gak usah pakai batu-batuan, langsung aja tidurnya di atas bumi. Wa kana ramyuhu lil hajar, dan yang asalnya batu itu dijadikan bantal lalu dilempar, dibuang, adalah satu bentuk taubatun an dzalika tana'um. Ini kelas Nabi Isa, bentuk pertaubatan menjauhi kenikmatan dunia. Coba ya, bangsa kayak kemah yang mual kentuk ya, latihan iya mual kentuk lah. Wong pengen ini gas wadon pokoknya sing empuk kan ngono. Tapi ya
Afataro, apakah, coba kita lihat, apakah afataro, apakah engkau, coba kita lihat, anna Isa alaihissalam lam ya'lam anna wad ar-ra'si 'alal ardi la yusamma wajiban fi fatawil 'ammah, ya kan? Coba lihat, Nabi Isa itu lam ya'lam, ya, anna wad ar-ra'si 'alal ardi, Nabi Isa itu tidak paham, tidak ngerti bahwa menempatkan kepala di atas bumi itu la yusamma wajiban, ini tidak bisa disebut hal yang wajib bi fatawil amah, dalam fatwanya orang-orang awam seperti kita. Anak orang yang kelas kita bahwa wajib wong tobat bakal turu kuduni dhuwur lemah, masuk akal nggak di kalangan pikiran-pikiran kita orang awam? Enggak. Tapi untuk Nabi Isa, karena masih anak tanah masih ngerasa nana enak-enake, deling nang setan. Masih enak kan Isa, ente turun dasar yang dhuwur sing atos-atos ku, ya kan? Oh iya ya, buang. Nah ini kelasnya Nabi Isa. Ayo kelas kita mah ya wong watu sih. Wis hebat lah wong turun kang ulune nganggo watu wis hebat. Ya, tetapi ini gak masuk dalam fatwa orang awam. Bila perlu nggak kelapa. Afataro. Nah, silahkan kita perhatikan lagi. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamma syaghalahu thawb alladhi kana alaihi alamun fi salati hatta naza'ahu wa syaghalahu syirakun na'li. Syiraku ceplekek aja, cepite gitu loh, ya, alladzi jaddadahu hatta a'ada syirak al-khaliq lam ya'lam anna dhalik laisa wajiban fi syar'i alladzi syara'u li kafati ibadi. Jadi gini, gambaran lagi, ini taubat yang kelas Nabi lagi nih. Kanjeng Nabi itu lamma syaghalahu thawb, suatu tempo beliau mengenakan baju yang beliau sendiri disibukkan dengan baju yang dimana bajunya itu ada batiknya. Bakal anak corek anak alam itu bakal kelambi masih anak carat anak cirinya itu menandakan bajunya baju yang ya yang mengandung seni lah, ada nilai-nilai senengnya gitu kan. Ya kayak kita juga kan dalam memilih batik kan pengen sing bagus gitu. Nah untuk kelas Rasulullah itu ketika beliau syaghalahu thawb, satu tempo beliau itu konsentrasinya senang dengan baju yang kana alaihi alam, yang ada batiknya. Bisolati, setiap sembahyang ngomongnya saya nyaman kalau sholat pakai baju batik, bu batik NU, bu batik MUI misal. Hatta naza'ahu, karena ngerasa sholatnya itu tenang dengan batik kayak sing digonang Kang Ujang, Rasulullah mah hatta naza'ahu, berarti kita ngerasa akan nganggo klambi enak dicopot Kanjeng Nabi mah, berarti mikirinnya klambi enak. Wasyaghalahu syirrunal sablah, siji waktu maneh beliau disibukkan mikirakan nganggo capite sendal, ada sendalnya, sendal anak capite alladzi jaddadahu, capite anyar hatta ada syirakal khaliq, karena capite menarik, sendal capit ya, sendalnya anak slobong ya, anak bonggol-bonggole lah gitu lah ya, bagus ya. Dan ini bagi Kanjeng Nabi membuat Kanjeng Nabi pikirannya sibuk dengan mikir sendal, dicopot diganti itu al-khaliq dengan memakai yang sing besak lagi. Lam ya'lam anna dzalik, sikap demikian ini laisa wajiban fi syar'i, ini tidak dijelaskan, ini dalam hukum syara apa bahwa wong bakal mikiri klambi bagus, bakal bener-bener taubat itu wajib dibuang, langka nih sarai kayak nih hukum-hukum fikih iki langka. Alladzi syara'ahu likafati ibadi, yang diberlakukan syara itu untuk seluruh hamba Allah, nggak ada. Ini tertentu kelas-kelas elit, kelas nabi, kelas aulia, kelas para ulama gitu. Fa idza alima dzalik, lah kalau sudah nabi begitu tahu bahwa iya kita sibuk mikiri capite sendal sing bagus, batik lambi sing bagus, walimata ba'anhu bitarki, begitu tobat dibuang sendalnya, diganti sing lambi batik mau sing ganti lambi sing aja ganggu ning pikiran. Wa hal kana dzalik,
illa li annahu ra'ahu mu'assiran fi qalbi atharan yamna'uhu an bulughil maqamil mahmud. Sebab dengan keadaan baju dan sendal yang seperti itu berpengaruh dari pikiran manjing ningatine Kanjeng Nabi di tengah-tengah sholat, dan itu bisa mencegah, ya, bisa menghalang-halangi an bulughil maqamil mahmud, untuk mencapai derajat maqamil mahmud alladzi qad wa'ida bi, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi. Berarti harus dilepas kabeh, dunia kita dilepas kabeh. Ini kelas taubatnya para aulia, para anbiya, dan para ulama. Kita di mana? Ya mangga, tinggal belajar. Iya. Taubatnya kita masih penting mah. Mau neng mudut, orang mudut. Apa taruh Allah? Iya, kemah Kanjeng Nabi itu kan orang mudut.